Hey Lur, tentu kalian sudah tahu kan mobil Ford yang menjadi legenda hidup di tanah air di Indonesia kita ini. Satu mobil yang teringat amat jelas buat gua pribadi ya, yaitu Ford Fiesta milik Ken Block. Mobil compact ini berubah menjadi mobil dengan performa yang sangat luar biasa di atas lintasan dengan segudang pencapaiannya. Namun, di tahun 2016, Ford ini resmi hengkang dari Indonesia, Lur. Mereka bilang pasar Indonesia ini tuh kecil, penjualannya stagnan, dan saingannya terutama merek-merek Jepang terlalu kuat. Dan 9 tahun kemudian, akhirnya Ford bakal balik lagi nih. Tapi kali ini bukan hanya berjualan mobil nih. Mereka datang untuk melakukan investasi besar-besaran dan rencana yang besar tentunya. Ford akan memindahkan kapasitas produksinya dari India ke Indonesia nih Lur. Wah, kalau begini ceritanya 19 juta lapangan pekerjaan bakal tercapai nggak nih Lur? Hehe. Dulu katanya Indonesia tuh cuma sebuah negara yang mereka anggap nggak cukup menguntungkan. Kini justru dipandang sebagai titik strategis industri otomotif di Asia Tenggara. Nah, ada beberapa pertanyaan sih. Apakah Ford benar-benar belajar dari kegagalannya? Atau ini sekedar hanya langkah survival di tengah tekanan global industri mobil listrik? Dan mengapa harus di Indonesia? Yuk kita bahas di Rudet. Rudik Update insya Allah nggak bikin nambah mumet. Sebelumnya kita bahas sejarah singkat Ford terlebih dahulu ya Lur. Ford merupakan merek mobil asal Amerika Serikat yang sudah dikenal di seluruh penjuru dunia. Di pasar otomotif nasional, Ford juga bukan sebagai pemain baru nih Lur. Karena namanya sudah akrab didengar sejak tahun 1950-an. Ford datang resmi ke Indonesia pada tanggal 12 Juli di tahun 2000 lewat PT Ford Motor Indonesia atau FMI dengan membawa sejumlah model mobil pertamanya. Semuanya awalnya diimpor secara CBU alias mobil impor utuh dari luar negeri yang bukan lakitan dari Indonesia memang. Waktu itu tuh mereka membawa line up yang cukup kuat nih Lur. Nah, di tahun 2002 Ford langsung menggebrak dunia otomotif Indonesia nih dengan meluncurkan salah satu produk terbaik mereka, yaitu Ford Ranger yang mampu melewati medan yang sulit dilalui, yang lebih dikenal sebagai mobil tambang sih. Dan di tahun ini juga Ford membuka jaringan dealer 3S, Self Service Spare Part, tepatnya di Jakarta Selatan. Pada tahun 2003, FMI juga meluncurkan New Ford Ranger. Dan pada September 2003, mereka juga meluncurkan model SUV nih Lur, yaitu Ford Everest. Dan karena melihat tingginya permintaan pasar pada waktu itu, jadi pada Juli di tahun 2005, FMI juga meluncurkan produk terbaru yang bernama Ford Focus. Dan pada tahun 2006, mereka meluncurkan Ford Escape Sport dan Focus 2.0 liter. Meski mereka tidak memiliki volume penjualan sebesar produk Jepang memang, tapi tercatat nih Lur, populasi kendaraan Ford ini cukup banyak terbilang di negara kita ini kan. Akhirnya pada 23 Juli di tahun 2010, FMI melakukan perubahan pada Everest dan meluncurkan model hatchback yaitu Ford Fiesta. Pada tahun 2011, FMI juga kembali meluncurkan Ranger model terbaru nih yang makin tambah keren ya. Ya karena mulai dicintai oleh masyarakat Indonesia, model SUV ini tuh mulai dikeluarkan yang baru lagi nih Lur. Pada tahun 2012, FMI mulai meluncurkan model SUV terbaik mereka nih Lur, yang bernama Ford EcoSport. Nggak cuma upgrade model mobilnya aja nih Lur, mereka juga upgrade teknologi mesinnya juga, yang tentunya makin lebih bertenaga dan efisien bahan bakar. Untuk model Ford Fiesta dan EcoSport juga dihadirkan dengan mesin 3 silinder terbaik di dunia dan juga EcoBoost. Teknologi mesin ini menawarkan performa setara mesin 1,6 liter nih Lur. Lebih irit bahan bakar dan bertenaga berkat teknologi turbocharged 3 silinder milik mereka.
Bahkan di tahun 2015, FMI juga banyak meluncurkan produk-produk baru lagi nih lur. Seperti New Ranger, New Focus, dan All New Everest. Wow, menarik ya. Penjualan mereka sepanjang 2015 terbilang cukup baik nih lur. Mereka berhasil menjual sebanyak 4.986 unit. Tapi di balik pertumbuhan itu ada kenyataan yang pahit nih lur. Pasar otomotif Indonesia pada waktu itu sangat dikuasai oleh produsen milik Jepang seperti Toyota, Honda, Suzuki, dan Mitsubishi. Bahkan mereka menguasai lebih dari 90% penjualan mobil di nasional. Wah, kalah saing ya jadinya Ford nih. Padahal mobilnya mantep, bagus-bagus, elegan lagi kan? Nah, karena penjualan mereka terbilang anjlok di tahun 2015, karena mereka hanya berhasil menjual 4.986 unit, memang termasuk kecil ya dibandingkan penjualan mereka di tahun sebelumnya yang mencapai 12.008 unit. Sementara di tahun 2016 penjualan Ford semakin anjlok karena hanya menjual sebesar 484 unit aja. Dan akhirnya di awal tahun 2016 Ford akhirnya memutuskan untuk menghentikan penjualan di Indonesia. Waduh, sangat disayangkan ya lur. Karena di saat itu Ford tengah memantapkan diri dan memasarkan setidaknya 5 line up produk mereka. Selain itu, data terakhir per September 2015, Ford Indonesia sendiri telah memiliki 47 dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Keputusan itu langsung mengguncang pihak dealer tentunya. Banyak dari mereka baru saja berinvestasi miliaran rupiah untuk membuat showroom dan juga bengkel kan. Ya singkatnya, Ford ini pergi tanpa benar-benar berpamitan. Waduh, maksudnya gimana nih? Para dealer akhirnya menggugat Ford Motor Company ke pengadilan. Mereka menuding Ford meninggalkan mitra bisnisnya tanpa kompensasi yang layak. Pelanggan pun kehilangan arah. Bengkel resmi ditutup. Suku cadang yang mulai langka dan mobil mereka tiba-tiba ya seperti yatim piatu yang kehilangan arah. Membingungkan sih ya untuk cari spare partnya mungkin. Sementara di kantor pusatnya, Ford menyebut langkah itu sebagai keputusan bisnis yang rasional. Yang menariknya nih lur, bukan cuman Indonesia yang ditinggalkan. Di tahun yang sama, Ford juga keluar dari pasar Jepang. Alasannya juga sama lur, karena sulit sekali bersaing dan tidak melihat keuntungan yang berkelanjutan di kedua wilayah tersebut. Lalu, memfokuskan sumber dayanya ke area lain yang lebih menguntungkan seperti pengembangan kendaraan listrik. Setelah Ford keluar dari pasar Indonesia dan juga pasar Jepang, bahkan di tahun 2022, Ford juga menjual pabriknya di India, termasuk pabrik di Sanat ke Tata Motors, karena Ford ini mengalami kerugian yang amat besar di pasar India. Dan ya akhirnya mereka juga menghentikan produksi dan penjualan kendaraan di India pada tahun 2021. Tata Motor akhirnya mengakuisisi pabrik Ford di Sanat, Gujarat senilai 91,5 juta US dollar pada tahun 2022, termasuk aset dan juga karyawan. Artinya Ford mundur dari 3 pasar besar Asia dalam kurun waktu 6 tahun. Waduh. Tapi semuanya berubah dengan cepat nih lur. China memimpin revolusi mobil listrik. Korea memperkuat ekosistem EV. Dan Asia Tenggara tiba-tiba aja nih jadi panggung perebutan industri otomotif di dunia. Dan disitulah akhirnya Ford kembali melirik ke Indonesia. Di tahun 2024, Ford pelan-pelan muncul lagi di Indonesia lewat RMA Group sebagai distributor resmi milik mereka. Mereka membawa kembali Ranger dan Everest sambil membangun jaringan dealer dan layanan purna jual lainnya. Tapi di balik langkah kecil itu,
ternyata mereka telah menyiapkan rencana besar lainnya. Akhirnya, di tahun 2025, Ford mengajukan peta jalan investasi ke pemerintahan Indonesia. Ford akan memindahkan sebagian besar kapasitas produksinya dari India ke Indonesia. Akan dibangun pabrik perakitan lokal dengan nilai investasi sekitar 76 miliar rupiah. Wow, gede juga ya. Ditambah lagi nih 25 miliar rupiah untuk penguatan jaringan dealer. Nah, kalau kayak gini kan terjamin after sales-nya kalau begitu. Mantap. Dan Ford ini memiliki target operasi pabriknya antara di tahun 2027 sampai tahun 2028. Wah, udah siap-siap CV belum? Hehe. Artinya, Indonesia tidak lagi hanya pasar mobil bagi Ford, tapi calon basis produksi regional nih lur. Yang nantinya produksi mobil dari Indonesia akan dikirim ke berbagai negara lainnya tentunya kan? Wow, luar biasa ya. Setelah gagal di India, Ford ingin menjadikan Indonesia sebagai pijakan baru di Asia Tenggara. Pertanyaannya, kenapa sih kok mereka memilih Indonesia? Ya, kenapa? Ya, karena yang pertama gini lur. Indonesia adalah pasar mobil terbesar di ASEAN. Ya karena memang sih di Indonesia tuh mobil tuh sekarang udah berubah dari barang mewah ke kebutuhan banyak orang nggak sih sebenarnya? Yang kedua, program mobil listrik nasional dan insentif pajak pemerintah bikin industri otomotif makin menggoda. Ya kalau barangnya CPU ya pasti lebih mahal. Tapi kalau barangnya diproduksi di dalam negeri, tentunya harganya bakal lebih murah dan tentunya bakal merangsang konsumen untuk membeli produknya tersebut kan. Yang ketiga nih, lokasi geografis Indonesia itu strategis lur, seperti akses ke pasar ASEAN, Australia, bahkan Asia Selatan. Sementara itu, India sudah penuh resiko politik dan persaingan domestik. Dan di negara Thailand sedang penuh konflik dengan negara Kamboja. Vietnam sedang mengembangkan Finfast milik mereka. Sedangkan Singapura sedang mengalami keanjlokan ekonomi. Jadi mungkin keputusan yang paling bijak adalah negara Indonesia. Bagi Ford, pindah ke Indonesia bukan sekedar balikan, tapi penyelamatan diri. Ford pernah menganggap Indonesia bukan prioritas, tapi kini mereka datang lagi dengan membawa pabrik dan janji serta harapan baru. Yang dulu hilang, kini kembali datang. Seolah waktu berputar, memberi kesempatan kedua untuk yang sempat terlewatkan. Pertanyaannya kini tinggal satu lur. Kali ini tuh Ford datang untuk apa? Hanya tinggal atau hanya berteduh sementara di balik hujan badai persaingan? Kalau menurut kalian gimana nih lur? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. So thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin gua dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka sama videonya, dan jangan lupa di komen dan juga di subscribe tentunya. Semoga hari kalian menyenangkan walaupun terkadang melelahkan dan juga membagongkan. Hadapi semua dengan senyuman. Nama gua Agus Di. See you at next video. Bye. Love.